Om Swastiastu, Prof. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Deni Srivya Ulfa dari kelas A akan membagikan jawaban UTS saya. Pengertian dasar-dasar bimbingan konseling. Dasar-dasar konseling adalah pokok atau pangkal suatu awal. Dasar adalah mengenal konsep sebelum mempelajari tahap selanjutnya. Dasar adalah penentu untuk melanjutkan pada tingkat yang lebih tinggi dalam melanjutkan teori atau konsep. Bimbingan adalah bantuan dari individu untuk perkembangan mencapai diri optimal. Menurut para ahli bimbingan sebagai suatu tindakan atletis, yaitu menggabungkan data atau memilih berbagai teori, metode, teknik yang cocok dengan kebutuhan permasalahan individu. Konseling adalah suatu bentuk hubungan antara dua orang, di mana yang seseorang yaitu konseli dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Kamus Besar mengatakan konseli adalah pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkatkan dan memecahkan berbagai masalah. Tujuan bimbingan konseling merupakan pernyataan yang menggambarkan kualitas perilaku atau pribadi siswa yang diharapkan berkembang melalui berbagai strategi layanan kegiatan yang diprogramkan. Menurut Rohman Natawijaya, bimbingan konseling bertujuan untuk membantu siswa agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi dirinya atau menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya. 3. Fungsi bimbingan konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. 2. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangan. 3. Fungsi pementasan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. 4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan dan terkembangkannya berbagai potensi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. 4. Asas-asas bimbingan konseling. Asas-asas bimbingan konseling yaitu ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan Priyatno dan Erma Amti 2004. Asas-asas yang dimaksud adalah satu, asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut kerahasiaannya segenap data dan keterangan siswa konseli yang menjadi sasaran layanan. 2. Asas kesukarelaan, asas yang menghendaki adanya kesukaan dan
kerelaan siswa konseling mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkannya baginya. 3. Asas keterbukaan, asas yang menghendaki agar siswa konseling yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. 4. Asas kegiatan, asas yang menghendaki agar siswa konseling yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk harus mendorong dan memotivasi siswa. 5. Asas kemandirian, asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu siswa konseling sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri. 6. Asas kekinian, asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bagian bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi siswa atau konseling adalah dalam kondisi sekarang. 7. Asas kedinamisan, asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan siswa atau konseling hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. 8. Asas keterpaduan, asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis, dan terpadu. 9. Asas keharmonisan, asas yang menghendaki agar seluruh layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, dan ilmu pengetahuan. 10. Asas keahlian, asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. 11. Asas alih tangan kasus, asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan siswa konseling dapat melih-tangankan kepada pihak yang lebih ahli. 12. Asas Tutwuri Handayani, asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi, memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan. Yang pertama adalah landasan Indonesia. Landasan Indonesia disebut dengan yang pertama landasan filosofis, kedua landasan hukum bimbingan konseling, 3 landasan sosial budaya, 4 landasan ilmiah dan teknologi, 5 landasan pedagogis. 5. Sikap yang selaras dan keahlian, congruence organizance, yaitu setiap konselor tidak boleh berpura-pura dalam menjalani setiap proses dalam layanan bimbingan dan konseling. Tampilan wajah, tingkah laku, penyambutan, dan kehangatan yang dibangun oleh konselor harus benar-benar mencerminkan gaya yang tidak berpura-pura. 2. Penerimaan tanpa syarat, unconditional positive record and expense, yaitu seorang konselor tidak dibenarkan dalam memilih-milih konseling yang akan diberikan layanan konseling dan konseling yang tidak akan diberikan layanan konseling. Pemahaman empati yang tepat, empathic understanding, yaitu dalam proses konseling, empati merupakan salah satu cara konselor dalam memahami kondisi konseling yang sesungguhnya.
6. Filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Landasan hukum bimbingan konseling keputusan bersama Mendikbud dan Bapn nomor 04433 P 1993 nomor 25 tahun 1993 tentang juklak jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Yang pertama, pasal 10 ayat 1 berbunyi, penyusunan program bimbingan dan konseling adalah membuat rencana pelayanan bimbingan dan konseling dalam bidang pembiayaan pribadi atau bimbingan sosial. Pasal 1 ayat 2 berbunyi, pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah melakukan fungsi pelayanan pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, pasal 1 ayat 12 berbunyi, evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah menilai keberhasilan layanan bimbingan dan konseling dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Pasal 1 ayat 13 berbunyi, analisis hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah menelaah hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Pasal ayat 1 ayat 4, tindak lanjut pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah kegiatan menindaklanjuti hasil analisis evaluasi tentang layanan orientasi penempatan. Landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberi pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk sosial budaya di mana ia hidup. Kebudayaan Bali menyimpan banyak potensi nilai-nilai demokrasi yang hingga kini masih dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai itu yang merupakan lapisan pertama, yaitu ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling substantif dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian diikuti dengan lapisan yang lebih konkret, yaitu norma dan hukum. Cerita rakyat disampaikan dari mulut ke mulut, namun dimiliki nilai yang dapat diambil menjadi pengajaran. Cerita rakyat yang digunakan untuk menyampaikan pendidikan dan nasihat karena sangat dipengaruhi masyarakat. Biasanya didengar bersama-sama mengandung gagasan, pikiran, ajaran, pendidikan, dan harapan masyarakat. Budaya Batak memiliki nilai-nilai tinggi. Mari lestarikan budaya Batak memiliki nilai-nilai tinggi. Ini dapat diindikasikan dari adanya sistem adat istiadat, sistem kekerabatan, hubungan kekeluargaan, dan kemasyarakatan. Falsafah Jawa ada makna yang bisa diambil untuk pelajaran hidup dalam mendidik moral anak seperti hidup itu hendaknya yang memberikan manfaat kepada orang lain, tidak membuat susah atau merepotkan orang lain. Perbuatan baik yang dilakukan akan memberikan manfaat kepada orang lain. Kebudayaan Madura saat ini seperti harus bergulat sendiri dalam upayanya untuk tetap bertahan eksis. Selain harus menghadapi derasnya arus modernisasi, ada kenyataan pahit, yaitu dukungan masyarakat Madura sendiri yang tak pasti. Budaya Sunda merupakan budaya yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kalangan orang Sunda yang pada umumnya berdomisili di Jawa Barat. Budaya ini tumbuh dan hidup melalui interaksi yang terjadi
terus-menerus pada masyarakat Sunda. Landasan ilmiah dan teknologi, pelayanan, bimbingan, dan konseling merupakan kegiatan profesional yang dimiliki dasar-dasar keilmuan baik yang menyangkut teorinya, pelaksanaannya, maupun pengembangan pelayanan itu secara berkelanjutan. Teknologi kian berkembang turut mempengaruhi perkembangan dunia bisnis, baik itu usaha kecil maupun besar. WhatsApp merilis aplikasi yang dikhususkan untuk para pelaku bisnis, yakni WhatsApp Business. Sebelumnya, WhatsApp hanyalah aplikasi berbagi atau lintas pesan yang memungkinkan penggunaannya bertukar pesan tanpa biaya dengan memanfaatkan data internet. WhatsApp merupakan aplikasi yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha kecil hingga perusahaan besar agar dapat dengan mudah berkomunikasi dengan konsumennya. Kekurangan WhatsApp. Sebelum menggunakan WhatsApp, ada kekurangan yang dimiliki aplikasi ini. Aplikasi ini tidak memungkinkan penggunaannya untuk mengubah nama akun bisnis. Kelebihan Facebook. Yang pertama, mudah. Facebook sangatlah mudah untuk digunakan dibandingkan media sosial lainnya. Yang kedua, penggunaan terbesar. Facebook menjadi juara pertama di antara situs jejaring sosial tempat bisnis. Facebook sangat cocok untuk lapak produk yang akan dijual para pebisnis online. Kekurangan Facebook. Yang pertama adalah plagiat nama. Kita sulit menemukan mana yang asli dan mana yang palsu. Yang kedua, mengganggu belajar siswa. Banyak sekali pelajar Indonesia yang mulai menggunakan Facebook. Yang ketiga, pornografi. Kasus yang sangat parah menjangkit di media sosial adalah kasus yang berkaitan dengan seksual. Kelebihan Instagram yaitu mampu bersifat privasi. Jika kita menerapkan privat akun, maka profil Instagram kita terkunci dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mengikuti berdasarkan persetujuan kita sendiri. Kedua, kekurangan Instagram konteks terbatas. Akses Instagram sebenarnya begitu mudah, namun konteksnya yang hanya memuat foto dan video membuat penggunaan Instagram tidak dapat menjangkau ke ranah-ranah lainnya. Line adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk saling berkomunikasi. Aplikasi Line juga sering disebut dengan aplikasi pengirim pesan instan. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis dan berbagai platform. Komunikasi ini menjadi lebih efisien. Adapun fungsi utama dari aplikasi Line ini yaitu Zoom Cloud Meeting adalah sebuah aplikasi atau software yang dapat digunakan untuk media komunikasi jarak jauh dengan fitur berupa konferensi video, rapat online, hingga chatting. Zoom telah banyak dipakai oleh instansi perusahaan, para siswa dan guru, hingga pejabat pemerintah untuk melangsungkan rapat online. Kelebihan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Yang pertama, kapasitas ruang besar.
Sebuah aplikasi pertemuan virtual tentu harus bisa menampung banyak partisipan dalam satu sesi konferensi seperti rapat pada umumnya. Landasan dasar kode etik adalah Pancasila mengingat bahwa profesi konseling merupakan usaha layanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara yang bertanggung jawab. Tuntunan profesi mengacu kepada kaidah-kaidah keilmuan dan teknologi demi terpenuhinya kebutuhan konseling sesuai dengan norma-norma berlaku.